Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Semoga kita semua sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal 'Alamin. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat Google Drive. Yang pertama perlu Bapak Ibu persiapkan adalah email. Nah, email yang digunakan di sini adalah email yang SCHID ya Bapak Ibu, seperti ini. Nanti akan saya buatkan, akan saya bagikan untuk email dan passwordnya, karena ketika Bapak Ibu menggunakan yang SCHID maka secara otomatis dinas bisa mengetahui aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke, yang kedua, jangan lupa jaringan di sini ya Bapak Ibu. Jaringannya harus selalu terkoneksi dengan internet. Jadi, ketika Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan internet, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa membuat Google Drive. Baik, kita mulai. Bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Oke, yang pertama silakan klik Google Chrome. Baik, apabila sudah muncul seperti ini, silakan klik di pojok kanan atas ada Gmail. Silakan langsung diklik ya Bapak Ibu. Kemudian gunakan akun yang lain. Silakan klik gunakan akun yang lain. Nah, di sini silakan gunakan akun yang SCHID. Nanti akan saya bagikan akun dan juga email dan juga password yang SCHID. Misalkan ini menggunakan milik saya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah ditulis emailnya langsung berikutnya. Kita masukkan sandinya. Klik berikutnya juga. Kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu apabila itu memang mau disimpan passwordnya silakan save di sini. Nah, ini adalah akun email saya. Akun Gmail saya. Kalau sudah muncul akun ini, silakan Bapak Ibu cek apakah ini punya Bapak Ibu. Di sini di pojok kiri atas muncul nama saya, kemudian di warna merah kanan atas juga ini sudah benar nama saya, artinya ini sudah benar. Selanjutnya silakan di pojok kanan di sini ada aplikasi Google, ada titik 9 itu silakan diklik, kemudian ada Drive, silakan klik Drive. Oke, nah di sini milik saya Google Drive saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa laptop yang mungkin masih menggunakan bahasa Inggris. Apabila Bapak dan Ibu guru hendak merubah, maka langkah yang harus dilakukan adalah silahkan klik di sini ada setting atau gambar gear di sini. Silahkan diklik, kemudian ada setting kalau yang masih bahasa Inggris. Apabila sudah muncul seperti ini, di sini akan ada language. Silahkan change language-nya, jadi ubah setelan bahasanya. Kemudian setelah itu di sini ada gambar pensil, diklik juga gambar pensilnya. Nah, kemudian kursornya bisa Bapak Ibu tarik ke atas ke bawah. Di sini banyak sekali pilihan bahasa yang bisa Bapak Ibu pilih. Ada Jawa, ada Italiano, ada Indonesia juga. Kemudian silakan klik bahasa yang Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu klik, kemudian klik di sini ada pilih. Silakan diklik karena di sini punya saya sudah bahasa Indonesia. Jadi ini tidak muncul. Silakan klik. Apabila sudah selesai diklik, silakan tutup. Nah, ketika ditutup di sini ada go it atau ada selesai, silakan diklik juga. Ketika Bapak Ibu selesai menyeting, tampilannya di sini pasti masih dalam bentuk bahasa Inggris. Maka langkahnya silakan tutup Google Drive. Emailnya tapi jangan ditutup ya Bapak Ibu. Kemudian kembali
buka lagi Google Drive-nya. Dengan aplikasi Google kita klik Drive, kita klik. Otomatis ketika Bapak Ibu sudah membuka kembali, bahasanya akan sudah berubah ke bahasa Indonesia. Oke, langkah selanjutnya silakan klik aplikasi Google lagi. Di sini titik 9 ini diklik, kemudian pilih Classroom. Yang berwarna hijau ini adalah Classroom ya Bapak Ibu, silakan diklik. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah Classroom saya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat kelas 7A, pernah juga membuat kelas 7B. Saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat kelas ini. Apabila Bapak dan Ibu guru masih belum pernah membuat kelas, maka tampilan di sini akan berupa bulat, gambar bulat dan berwarna abu-abu. Langkah yang pertama adalah silahkan di sini di kanan atas ada tanda plus atau tanda tambah. Silahkan diklik tanda ini. Kemudian bagi Bapak Ibu wali kelas, silahkan di sini klik buat kelas. Nah, kemudian di sini buat kelas, silakan kelas berapa yang Bapak Ibu hendaki. Misalkan saya akan membuat kelas 9A underscore nama wali kelas. Misalkan saya wali kelasnya, misalkan loh ya Bapak Ibu. Kemudian bagian diisi juga, sebetulnya ini bebas Bapak Ibu mau mengisi apa, tapi saya di sini ingin mengisi dengan tahun ajaran. Jadi 2020-2021. Untuk mata pelajaran karena Bapak Ibu wali kelas, sebagai wali kelas maka tidak perlu mengisi mata pelajaran. Yang berikutnya ruang boleh diisi kelas 9A. Kemudian klik di bawah sini buat. Nah, ini adalah kelas saya, kelas 9A Irma Rahmawati. Ini adalah tampilan kelas saya. Kemudian perlu Bapak ketahui bahwa di sini ada kode kelas ya, Bapak Ibu. Di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini nantinya yang akan dibagikan ke siswa apabila siswa ingin bergabung di kelas Bapak dan Ibu. Nah, silakan klik tanda kotak di sini. Ini adalah kode kelas. Silakan Bapak Ibu bagikan kode kelas ini kepada siswa agar siswa dapat bergabung. Kemudian kita tutup. Di sini juga ada link Meet. Link Meet di sini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengobrol dengan siswa. Oke. Kemudian tugas berikutnya bagi wali kelas, silakan buka anggota. Di sini ada anggota, Bapak Ibu klik anggota. Bapak Ibu perlu menginput nama guru siapa saja yang akan berada di kelas Bapak Ibu, yang akan mengajar di kelas Bapak Ibu, dan juga siswa. Nah, untuk siswa, karena Bapak Ibu bisa mengundang dengan menggunakan ini yang tadi, dengan menggunakan kode kelas, maka meskipun Bapak Ibu tidak menginput nama siswa, itu tidak masalah. Nanti siswa bisa bergabung. Hanya saja di sini untuk guru Bapak Ibu tetap harus mengisi nama guru-guru yang akan mengajar di kelas Bapak dan Ibu guru. Di sini ada undang pengajar, gambar orang plus, ini silakan diklik. Kemudian kita akan mengundang siapa saja, misalkan di mata pelajaran PAI akan mengundang Bu Siti Ruqayyah. Kita ketik saja Siti Ruqayyah @smpn3sembagus.sch.id. Nah, ini muncul, maka silakan diklik yang di bawah undang. Jadi kita mengundang Bu Siti Ruqayyah untuk mengajar di kelas kita. Kemudian kita klik di sini lagi. Misalkan untuk mata pelajaran PKN kita akan mengundang Bu Lailatul Jamilah.
Ini juga kita klik di sini, undang. Nah, sejumlah guru yang akan mengajar di kelas kita ya Bapak Ibu, karena ada 11 mapel, maka tentunya ada 11 orang yang akan mengajar. Oke, kemudian bahasa Indonesia, misalkan Budina Wijayanti. Silakan diklik lengkap ya. Ini undang. Misalkan karena matematika itu saya sendiri yang mengajar, maka itu tidak perlu mengundang guru matematika. Kemudian kita tambah lagi, misalkan kita akan mengundang guru IPA. Nur Maulida @smpn3asembagus.sch.id. Undang. Selanjutnya kita tambah lagi untuk guru IPS, misalkan Bapak Sanusi. Nah, misalkan sementara ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada 11 mapel paling tidak yang akan Bapak Ibu inputkan namanya di sini. Kemudian kita setelah mengundang Bapak dan Ibu guru, perhatikan di sini warnanya masih buram. Artinya Bapak dan Ibu guru yang diundang masih belum menerima undangan atau belum mengkonfirmasi untuk mengajar di kelas Bapak. Kemudian setelah mengundang Bapak dan Ibu guru, tugas wali kelas silahkan ke tugas kelas. Klik tugas kelas. Jadi Bapak Ibu harus membuat topik di sini ya Bapak Ibu, guru siapa saja dan akan mengajar apa saja. Silakan di sini buat. Kemudian topik 1. Maaf, untuk penulisan topik di sini harus seragam. Jadi disepakati bagaimana cara penulisannya. Jika itu huruf besar semua, silahkan di semua kelas juga huruf besar semua, agar apabila guru menyampaikan tugas itu bisa pas berada di kelas Bapak dan Ibu guru. Misalkan di sini saya sepakati kita menggunakan huruf kapital semua dengan penulisan nomor urut 1 titik spasi. Mapel yang pertama adalah PAI, kemudian underscore nama guru pengajar Siti Rukaya, kemudian kita tambahkan. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita buat lagi di sini, buat kemudian topik. Untuk mapel yang kedua, silakan 2 titik spasi. Mapel yang kedua adalah PKN underscore, tadi gurunya Lailatul Jamilah, kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian setelah itu kita buat lagi mapel yang ketiga, buat topik yang ketiga adalah mapel bahasa Indonesia. Kemudian underscore namanya adalah Budina Wijayanti misalkan, jadi kita tambahkan di sini. Kita buat lagi topik 4 titik spasi, mapel yang keempat matematika, underscore Irma Rahmawati. Saya coba seperti ini ya Bapak Ibu ya, nanti agar mudah ketika saya membuat tugas untuk anak-anak. Dan seterusnya hingga 11 mapel, silakan Bapak Ibu buat demikian. Saya akan mencoba membuka milik Bapak dan Ibu guru pengajar. Jadi ini adalah tugas dari Bapak Ibu guru pengajar menerima undangan. Gmail, misalkan saya buka miliknya
Tadi yang ngajar Budina, misalkan saya buka punya Budina. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini milik Budina ya Bapak Ibu ya. Sama, kita harus membuka drive, sama seperti langkah yang tadi. Kita buka di sini drive-nya. Titik 9 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini milik Budina masih dalam bahasa Inggris. Agar memudahkan, mungkin akan diubah ke bahasa Indonesia. Makanya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita klik setting di sini. Kemudian pilih setting. Kita pilih language, change language setting. Kita klik di sini. Kemudian tanda pensil kita klik. Kita arahkan kursornya ke bawah, kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Kita klik Indonesia, kemudian select. Nah, kalau sudah berubah menjadi Indonesia, silakan ditutup. Yang bahasa, silakan ditutup untuk bahasa ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada done. Kita klik done di kanan atas tadi. Di sini masih bahasa Inggris ternyata. Kita kembali. Back ya, back dulu. Kemudian kita coba lagi titik 9 ini kita klik, kita buka drive-nya lagi. Maka otomatis dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini Budina hendak menerima undangan, maka Budina harus membuka Classroom. Kita aplikasi Google di sini, titik 9 kita klik, kemudian Classroom kita pilih, kita klik. Oke, ini adalah Classroom. Lanjut sebagai Budina, lanjut. Saya seorang pengajar. Jangan pilih yang siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini perhatikan ternyata Budina sudah mendapatkan 2 buah undangan dari kelas 7B dan juga 9A. Karena ini adalah contoh, saya beberapa kali mencoba membuat contoh agar Bapak Ibu bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini tugas Bapak Ibu guru pengajar adalah mengklik terima. Di sini juga terima. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik terima, otomatis Bapak Ibu akan langsung masuk ke kelas Bapak dan Ibu wali kelas yang tadi sudah mengundang. Oke, coba kita cek di wali kelas tadi. Nah, di sini artinya Ibu Dina Wijayanti sudah menerima undangan Bapak dan Ibu guru untuk mengajar di kelas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itu adalah tugas wali kelas. Apabila sudah selesai yang tadi mengundang Bapak dan Ibu guru dan Bapak Ibu guru sudah menerima, artinya tugas wali kelas untuk membuat kelas sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana kita membuat materi. Apabila kita hendak membuat materi kemudian dikirimkan ke kelas. Contoh, misalkan di sini kedudukan saya bukan lagi sebagai wali kelas, saya sebagai guru pengajar. Saya juga mengajar matematika, misalkan di sini ya Bapak Ibu ya. Sama, masih kita akan masuk ke kelas ini, masih menggunakan akun yang sama. Saya bisa masuk sebagai wali kelas dan juga bisa masuk sebagai guru pengajar. Contoh, misalkan saya hendak memberikan materi kepada siswa. Langkah yang perlu, misalkan ini saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Langkah yang perlu dilakukan sama, saya login sebagai guru di sini, kemudian saya buka Google Drive saya, kemudian saya buka di sini Classroom. Silakan diklik juga Classroom. Oke. Nah, di mana saya hendak membuat materi? Misalkan saya hendak membuat materi di kelas 9A. Silakan klik ini. 9A Irma Rahmawati.
Di sini masuknya ke wali kelas ya Bapak Ibu. Ini nama wali kelas, karena saya sekaligus mengajar, saya pilih kelas ini. Saya masuk ke kelas 9A. Saya akan memberikan materi. Yang harus saya lakukan adalah klik tugas kelas. Kemudian di sini ada buat, silahkan klik buat. Kemudian pilih materi. Di bawah ada materi, silakan diklik materi. Materi apa yang ingin saya berikan? Misalkan di sini judulnya materi trigonometri. Deskripsi bebas, apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Misalkan saya akan memberi deskripsi jangan lupa berdoa. Kemudian yang kedua, simak materi berikut. Misalkan deskripsinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu apabila sudah selesai membuat deskripsi, silakan di sini ada tambah dan buat. Apabila Bapak Ibu hendak membuat, belum memiliki dokumen, maka silakan klik buat. Kemudian di sini bisa pilih dokumen, slide, spreadsheet, gambar formulir. Misalkan Bapak Ibu hendak mengetik materi, silakan klik dokumen. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah di sini Bapak Ibu bisa membuat. Pertama, silakan di sini ada untitled dokumen, silakan beri nama dokumen dulu. Misalkan di sini trigonometri. Nah, di bawah ini Bapak Ibu guru bisa ngetik apa saja materi yang ingin disampaikan. Misalkan trigonometri adalah titik-titik dan sebagainya. Kalau sudah selesai, nanti otomatis itu akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu sudah membuat mengisi form ini. Namun, apabila ternyata Bapak dan Ibu guru sudah memiliki, ini saya hapus ya. Apabila Bapak dan Ibu guru ternyata sudah memiliki materi, maka di sini ada tambahkan. Bisa mengambil dari Google Drive, bisa mengambil link file maupun dari YouTube. Saya beri contoh, karena dari yang di atas ini saya tidak punya, saya akan mengambil dari YouTube. Pertama, silakan buka dulu YouTube-nya. Oke. Kemudian kita klik YouTube. Saya pernah membuat materi pembelajaran, namun di sekolah lain tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Misalkan Oke, saya pernah membuat materi, ini beberapa materi. Misalkan saya ambil yang trigonometri. Oke, ini saya ambil, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang diambil itu adalah ini. Di atas ada alamat ya, HTTPS ini. Silakan di blok, kemudian Ctrl C atau di copy. Kita kembali ke tugas kelas, klik tambahkan, kemudian klik YouTube. Kita Ctrl V di sini atau di paste di sini. Kemudian klik telusuri. Kalau sudah benar silahkan klik ini, di sini juga diklik. Kemudian tambahkan. Nah, karena materi ini sudah masuk dengan durasi 10 menit, langkah berikutnya Bapak Ibu harus mengirim materi ini. Kemudian di kanan, sebelah kanan ada kelas, karena saya membuat jadwal, membuat materi untuk kelas 9A. Kita cek, di sini sudah benar 9A. Kemudian untuk semua siswa, kemudian jangan lupa topiknya. Kita klik ini, topik matematika Irma Rahmawati dipilih. Nah, kalau sudah,
kemudian ke atas. Di sini ada posting, tapi yang perlu Bapak Ibu klik adalah sebelah kanannya. Di situ ada tanda panah. Silakan diklik itu, kemudian pilih jadwalkan. Misalkan jadwal ini untuk tanggal 23 Juli jam 7, kemudian kalau sudah benar langsung diklik jadwalkan. Di sini bisa kita cek ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah membuat materi trigonometri. Nah, di tugas kelas bisa dicek di matematika, di sini sudah muncul materi trigonometri. Jadi nanti anak hanya tinggal klik materi trigonometri maka akan terbuka. Nah, itu adalah cara untuk membuat kelas di classroom dan juga membagikan materi kepada siswa. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Apabila ada yang masih belum paham, bisa langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.